Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya William Pramudi Arif, pengasuh dari channel Terapi Fish. Sekitar 2 hari lalu saya berjumpa secara virtual dengan kawan saya ketika masih bersama-sama mengajar di Fakultas Psikologi. Saya memang waktu itu tidak mengajar psikologi, tetapi mengajar filsafat manusia, lalu sosiologi dan metodologi riset. Nah, cuman mereka berdua ini memang murni psikolog, ya bukan murni psikolog, dia seorang psikolog, ya juga dosen di situ. Dua orang ini, beliau ini, dia adalah orang yang boleh dibilang saya cukup respect lah kepada mereka berdua, karena memang menurut saya sih dia sangat mumpuni dalam menganalisis ya hasil-hasil tes psikologi waktu itu. Dan ketika kami sama-sama mengajar pada saat itu ya kami sering diskusi lah. Nah kemarin 2 hari lalu itu kami ya boleh saja bilang berbincang-bincang gitu ya, untuk sekedar ya bertukar pikiran lah selama kami tidak pernah bertemu. Nah dalam perbincangan itu ada yang menarik karena begini, dia menceritakan bahwa banyak dari kawan-kawan seangkatan dia gitu kan, dan yang berprofesi sebagai konselor atau psikolog ya, itu menderita dan meninggal itu karena kanker. Dan kejadian ini, peristiwa ini itu tidak hanya 1-2 orang, bahkan mungkin lebih dari 5 ya kalau saya catat ya, lebih dari 5 orang konselor yang sedang meninggal itu karena kanker. Nah, kalau saya melihat ini, tentu saya tidak mau melakukan semacam generalisasi begitu, tetapi saya melihat apa yang informasi dari kawan saya ini itu semacam punya pola gitu ya. Seorang konselor yang tidak hanya 1 tapi beberapa, atau bahkan mungkin ini menurut saya cukup banyak, itu meninggal karena kanker. Bagaimana mungkin? Tentu saya tidak akan melakukan semacam analisis medis begitu ya. Itu bukan kompetensi saya. Tetapi saya mencoba ya ini waktu itu kami sempat diskusi gitu. Saya sebagai aktivis terapi ya, lagi-lagi aktivis terapi, bukan seorang terapis. Saya mendaku sebagai aktivis terapi. Saya waktu itu bilang, menurut saya itu masuk akal dalam pengertian karena itu membentuk sebuah pola. Kenapa menurut saya masuk akal ini? Lagi-lagi saya sebagai seorang aktivis terapi, karena dalam dunia terapi itu memang orang yang sering memaparkan diri dengan informasi-informasi negatif gitu, itu besar kemungkinan itu akan berdampak secara cepat atau lambat ya, secara psikosomatik ya. Dan itu macam-macam ya, keluhan-keluhan psikosomatiknya. Ini bisa diderita kalau yang bersangkutan itu tidak mengelola informasi itu secara baik ya. Dan maksud saya mengelola begini, informasi itu kan seperti sampah-sampah yang dikeluarkan oleh orang lain kepada kita, dan kita menyediakan diri untuk menerima sampah itu, sehingga mau tidak mau kita terpapar dengan itu ya kan. Dan kalau ini berlangsung lama itu menumpuk ya. Ya kita tahu ya, kita ketika sampah ya, kalau kita ibaratkan tempat sampahnya, seorang konselor itu menerima sampah itu dan tidak dikelola, dibiarkan begitu saja, itu sampah-sampah itu kan ya bisa membusuk ya, dan isinya kita tahu lah, ada belatung, kecoa, baunya tidak enak gitu. Tetapi kalau itu dikelola dengan baik, saya kira ya itu bisa menjadi pupuk
pupuk organik kan, dan justru bisa membangkitkan kehidupan kan. Tapi persoalannya ini mungkin tidak disadari, dan saya tidak tahu bagi beberapa psikolog apakah itu percaya atau tidak. Tapi bagi seorang terapis, bagi saya itu menerima paparan informasi negatif seperti itu sangat berbahaya kalau tidak dikelola ya. Bayangkan misalnya kita menerima informasi, itu kan informasi negatif dari yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Dari yang sekedar putus pacar, stres biasa, dari sampai yang mengalami gejala yang berat, misalnya mau keinginan bunuh diri, halusinasi, bahkan mungkin sampai melakukan menyilat dirinya gitu ya. Apa itu? Self harm ya. Menyilat dirinya itu kan dia terima sebagai itu belum segala bentuk keluhan-keluhan itu kan. Dan informasi yang semestinya tidak masuk ke pikiran kita itu dipaksa gitu masuk ke pikiran kita dan menjadi beban pikiran kita ya. Nah, saya melihat apa ada kaitannya seorang konselor, tidak hanya satu, bahkan kalau tidak salah lebih dari 5, satu angkatan mereka itu meninggal karena kanker, dan bahkan ada yang masih hidup katanya, dan juga dia seorang konselor senior menderita kanker juga bahkan pada stadium, kalau tidak keliru pada sudah tahap stadium 3 atau stadium 4 begitu. Yang secara teori medik itu agak sulit disembuhkan ya. Nah, menurut saya sebagai seorang aktivis terapi itu ada kaitannya dengan penerimaan informasi-informasi negatif ya yang tidak dikelola. Makanya pada saat itu saya kepada kawan saya, sebaiknya sebagai seorang konselor Anda itu seharusnya rutin setelah menerima setelah konseling itu melakukan self cleansing atau grounding lah. Self cleansing ini banyak caranya, banyak metodenya, dari paling yang sederhana maupun pada bentuk-bentuknya yang metode-metode yang paling kompleks ya. Saya sendiri sebagai seorang terapi setiap hari itu rutin, karena saya tahu bahwa meskipun saya tidak sedang memberikan layanan terapi ya, kecuali kalau saya sih bisa 3 orang, saya misalnya hari ini memberikan, ada orang yang datang untuk saya bantu gitu, saya biasanya setelah itu melakukan cleansing ya. Saya tiap hari misalnya pagi setelah bangun tidur gitu, saya melakukan cleansing, melakukan teknik tertentu. Sebelum tidur saya biasa melakukan cleansing. Nah, itu kan teman sekalian, jadi hati-hati kepada seorang terapi, konseling, konselor atau psikolog yang menjadi konselor gitu kan. Bahkan mungkin saya kira bagi tenaga-tenaga medis, bagi mereka yang percaya ya, bagi tenaga-tenaga medis perlu melakukan self cleansing atau apapun lah bentuknya yang mungkin Anda bisa pelajari itu. Anda bisa banyak sumber-sumber akses free akses untuk bisa Anda pelajari metode-metodenya. Nanti di kesempatan yang lain saya ingin berbagi dengan kawan-kawan bagaimana cara melakukan self cleansing supaya ya ini bisa membantu kita ya, terutama bagi seorang terapis, konselor maupun bagi yang percaya, mungkin tenaga medik gitu ya, itu bisa melakukan cleansing. Karena bagi saya itu kan tenaga medik pun, ini dalam perspektif saya, itu kan setiap bertemu dengan pasien atau klien itu yang problematiknya macam-macam lah ya, problematik macam-macam, dan kita memaparkan diri sebetulnya meskipun kita berprofesi sebagai tenaga medik yang punya otoritas untuk memberikan kesembuhan ya, atau membantu untuk menyembuhkan atau mengatasi permasalahan-permasalahan mediknya itu, keluhan-keluhan fisiknya misalnya. Nah, saya kira ini memang tidak hanya, mungkin tidak disadari cepat atau lambat, mungkin baru kemudian setelah kita mungkin usia agak mulai ya menua ya, sehingga daya tahan tubuh kita turun, daya tahan kita mengolah informasi ada penurunan. Saya kira itu kadang-kadang timbunan informasi negatif itu bisa berdampak pada kita ya, menjadi backfire lah ya. Dan juga tidak hanya seorang konselor, bagi mereka yang sering menerima curhatan ya, yang dipercaya orang untuk
sebagai orang yang untuk menerima keluhan-keluhannya. Ada kan sering kita melihat sehari-hari ada kawan kita ya, saudara kita itu yang curhat kepada kita. Memang ada bakat orang yang bakatnya dipercaya gitu, mendapatkan curhat, sering dicurhati orangnya, temannya gitu. Dan mereka kadang-kadang yang orang yang dipercaya untuk dicurhati itu, ya itu kan merasa bangga, wow gitu, ya kan, saya dipercaya orang gitu. Oke, tidak masalah, tetapi harus Anda sadari bahwa apa yang Anda terima itu pada dasarnya semacam sampah informasi gitu ya, yang cepat atau lambat itu akan menjadi, kalau tidak kita sadar dan tidak dikelola secara baik, itu menjadi backfire lah ya, yang bisa berbahaya. Dan ketika kita menyadari mungkin usia kita tidak lagi kuat ya, atau mengelola itu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menyadari, kita melakukan self cleansing ya, kepada mereka yang ya para terapis dan tadi konselor, mungkin tenaga medik, dan maupun orang-orang yang sering dicurhati gitu ya. Jangan terlena dengan bahwa kita dipercaya orang, tetapi kita harus menyadari bahwa yang kita terima itu adalah informasi negatif dan kita menyediakan diri untuk terpapar dengan itu semua. Jadi itu kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan informasi dari saya ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.